Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua di pagi hari ini. Tentu kita semua bersuka cita karena telah Tuhan sudah memberi kita kembali kehidupan yang baru, pekan kerja yang baru, dan kita siap untuk menjalani tugas tanggung jawab kita di pekan yang baru ini. Di pagi hari ini mengawali langkah kita, saya mengajak ibu bapak semua, mari kita satu hati, supaya kita semua menaikkan doa syukur dan kita dibekali dengan firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, kasih karunia yang selalu kami nikmati melalui pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin Tuhan penuhi kami dan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua ketika membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, kami berlakukan dalam tugas panggilan kami. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Ayub, pasalnya yang pertama, pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai kelima, dan penekanannya pada ayat yang keempat. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Demikian firman Tuhan yang diambil dari teks Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jangan mempersalahkan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ayub yang dalam kitabnya, dalam kitab Ayub ini dikenal sebagai orang yang sangat saleh. Ayub yang dikenal sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Lalu kemudian dia harus menghadapi malapetaka yang sangat besar. Keluarganya, segala sesuatunya hilang. Baik anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, bahkan harta miliknya hancur, habis terbakar. Dan yang lebih parah lagi, dia kena penyakit kulit. Mungkin beberapa tafsir Alkitab, banyak sekali para penafsir mengatakan kemungkinan besar Ayub kena penyakit kusta. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apapun yang dialami oleh Ayub, penyakit apapun yang dirasakan. Tetapi, begitu berat penderitaan seorang yang sangat beriman, orang yang sangat setia kepada Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan dia selalu memelihara hidup keluarganya dalam kekudusan. Tapi yang namanya pencobaan, yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan, Ayub tidak juga terlepas. Dia juga mengalami sama seperti yang lain. Nah, pertanyaannya, pantaskah kemudian Allah dipersalahkan? Pantaskah kemudian Allah ditempatkan di pihak yang kemudian bertanggung jawab atas kehidupan Ayub? Nah, ini menjadi pertanyaan ketika Ayub pun juga menyampaikan keluhan-keluhannya. Ada batas-batas kesabaran yang pada akhirnya Ayub mengungkapkan semua keluhan itu. Dan dia berusaha untuk mengatakan dalam bacaan kita tadi, biarlah hari itu menjadi kegelapan, seakan-akan sebuah kepasrahan. Dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi pencobaan yang begitu berat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan Ayub sama seperti kehidupan saudara dan saya. Kita juga pernah dalam sisi hidup kita mengalami penderitaan pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita. Lalu apa reaksi kita ketika Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita? Apa yang kita rasakan ketika kita merasakan sendiri bahwa Tuhan membiarkan kita menderita? Tidak jauh berbeda, tentu kita seperti Ayub, keluh kesah, pasrah. Biarkanlah hari kegelapan itu menimpa aku dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kepasrahan menunjukkan sikap ketidakmampuan kita untuk menghadapi peristiwa itu. Nah, saudara-saudara, mari kita simak dalam kehidupan kita. Ayub yang beriman saja, dia selalu menghadapi pencobaan yang begitu berat. Dia menghadapi tantangan yang begitu berat. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup seperti Ayub yang begitu saleh? Karena itu saudara-saudaraku, mari kita jalani hidup ini. Mari kita juga selalu menghadapi tantangan bahwa di dalam pergumulan hidup kita, kita selalu percaya Tuhan tidak mendatangkan pencobaan yang melebihi di atas kemampuan kita.
Tapi Tuhan selalu ada dan tidak. Kalau dalam bacaan kita kemarin dikatakan ketika iblis datang kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk menjamah tubuhnya Ayub, Allah mengatakan sayangkan nyawanya karena kehidupan itu milik Tuhan. Kita berada dalam kesakitan, tubuh kita mungkin sakit karena berbagai macam pergumulan, penderitaan dan sebagainya. Tapi ingat, kehidupan itu milik Tuhan. Jadi kalau itu kehidupan milik Tuhan, mari kita jalani di tengah pergumulan hidup kita. Tuhan selalu memelihara hidup saudara dan menghadirkan damai sejahtera yang membuat kita bertahan untuk menghadapi tantangan hidup seberat apapun. Belajar dari tokoh yang bernama Ayub. Dia tetap setia, sekalipun ada pergumulan berat. Selamat beraktivitas, tetaplah belajar dari sisi hidup Ayub yang sebegitu saleh, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat sejahtera. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Gultom, Ibu Darmawati Ningsi, dan Saudara Ruben Hetaria. Saudara-saudara kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, Tuhan selalu menjaga dan memelihara sehingga mereka berangsur-angsur mendapatkan kembali pemulihan dan kekuatannya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu pada hari Senin ini. Adik Rafael Tutu Hatunewa, Ibu Sihol Mariana Septina Sinurat, Ibu Kristi Putri Sara Tumela Pandu, dan Diaken Petrus Pikau 5. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang menikmati pertambahan usia perkawinan. Keluarga Bapak Lukas Ernst Kesaulia dan Ibu Martina Kesaulia Untailawan. Tuhan memberkati sukacita keluarga yang boleh menikmati pertambahan usia pada hari ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk keluarga sektor pelayanan 1, keluarga John Manusiwa, dan keluarga Tri Setianingsi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, kauster, keamanan, berkati juga vikaris dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya, diberkatilah dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB, kami berdoa untuk para pelayan firman dan sakramen, baik yang masih aktif dalam kegiatan pelayanan-Mu maupun yang sudah memasuki masa emeritus. Tuhan memberkati semuanya. Ini kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati setiap pribadi, setiap dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, bahkan juga dalam karya kerja mereka. Diberkatilah Majelis Sinode selaku pimpinan dalam menjalankan kewajiban mereka. Kami mau serahkan seluruh doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.